Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna, NIM 22016029. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tataran sintaksis sebagai tugas proyek akhir mata kuliah pengantar linguistik umum di Universitas Negeri Padang. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat, menurut Chair. Sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Kemudian lanjut alat sintaksis. Alat sintaksis yang dimaksud yaitu yang pertama urutan kata, kemudian bentuk kata, intonasi, dan yang terakhir adalah konektor. Yang pertama urutan kata. Chair mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata sangat penting. Perbedaan urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna. Umpamanya, perbedaan makna antara klausa Ninuk melirik Dino dan Dino melirik Ninuk yang disebabkan oleh bertukarnya posisi kata Ninuk dan Dino adalah karena berubahnya fungsi kata Ninuk dari subjek menjadi objek dan kata Dino yang semula berfungsi sebagai objek menjadi subjek. Dalam klausa berpredikat aktif transitif, subjek berperan sebagai pelaku dan objek berperan sebagai sasaran. Jadi, kata Ninuk dan Dino bertukar peran kalau posisinya atau urutannya dipertukarkan. Yang kedua yaitu bentuk kata. Dalam kajian semantik, ada prinsip umum tentang bentuk kata. Apabila bentuk kata berbeda, maknanya akan berbeda. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Afik-afik tersebut menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya, menurut Kencono. Umpamanya, kata mencium pada kalimat ibu mencium adik diganti dengan bentuk dicium, sehingga kalimatnya menjadi ibu dicium adik. Peran ibu yang semula menjadi pelaku berubah menjadi sasaran, sedangkan adik yang perannya semula sebagai sasaran berubah menjadi pelaku. Hal ini terjadi karena pergantian prefik me pada kata mencium dengan prefik di pada kata dicium. Kemudian, saya rumah tidak bermakna, namun jika diubah rumah saya, maka ia memiliki makna dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu intonasi. Ketidaktepatan penggunaan alat sintaksis yang berupa intonasi itu mengakibatkan komunikasi terganggu, menurut Chair. Perbedaan modus kalimat bahasa Indonesia tampaknya lebih ditentukan oleh intonasinya daripada unsur segmentalnya. Misalnya, kalimat ibu sedang sakit dengan intonasi deklaratif akan menjadi kalimat bermodus interrogatif jika intonasinya diubah. Dalam ragam bahasa tulis, kalimat deklaratif diakhiri dengan tanda baca titik. Jika kalimat tersebut dilafalkan dengan intonasi interrogatif, menjadi kalimat bermodus interrogatif, yang dalam bahasa ragam tulis diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh lainnya, anak majikan yang baik, anak majikan yang baik. Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat dinyatakan bahwa intonasi merupakan salah satu alat sintaksis yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan intonasi dapat mengubah makna suatu satuan bahasa. Kemudian yang keempat yaitu konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor berupa atau berbentuk kategori konjungsi, menurut Chair. Silakan dicermati contoh berikut ini. Yang pertama yaitu dia tinggal di Jakarta, dia pulang ke Jakarta, dia datang dari Jakarta, ibu membeli manggis dan rambutan. Konektor dibedakan atas dua macam, yaitu konektor koordinatif dan konektor subordinatif.
Konektor koordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat, seperti konjungsi dan atau dan tetapi. Kemudian konektor subordinatif adalah konektor yang kedudukannya tidak sederajat. Maksudnya, konstituen yang satu merupakan konstituen atasan dan konstituen yang lain menjadi konstituen bawahan. Konjungsinya yaitu kalau, meskipun, dan karena. Kemudian ada satuan sintaksis. Sintaksis sebagai salah satu subsistem linguistik memiliki unsur-unsur pembentuk yang dikenal dengan istilah satuan sintaksis. Secara hierarkial, dibedakan adanya 4 macam satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Secara hierarkial, maksudnya kata merupakan satuan terkecil yang membentuk satuan-satuan gramatikal yang lebih besar. Dalam hal ini dikatakan sebagai terkecil yang membentuk frasa. Selanjutnya, frasa membentuk klausa dan klausa membentuk kalimat. Yang pertama yaitu kata. Secara gramatikal, kata mempunyai dua status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebab satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan gramatikal bebas. Dengan kata lain, kata berpotensi untuk bersendiri, umpamanya sebagai kalimat jawaban dan kalimat imperatif. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian kata, maka cermatilah contoh berikut ini. Mau. Mau merupakan jawaban dari kalimat mau kau kalau ku ajak. Sila. Sila merupakan jawaban dari kalimat siapa yang tidak hadir. Kemudian ada frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dan bersifat non-predikatif. Menurut Maksan dan Ermanto, frasa adalah satuan gramatikal yang dibentuk oleh dua kata atau lebih yang belum mempunyai predikat dan lazimnya berfungsi sebagai pembentuk. Jadi, satuan sedang makan dan tanah tinggi merupakan contoh frasa. Kemudian klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa dan mempunyai satu predikat. Klausa lazimnya merupakan konstituen kalimat. Lebih lanjut, Kencono mengungkapkan bahwa klausa dapat berubah menjadi kalimat jika diberikan intonasi final. Intonasi final dalam ragam bahasa tulis berwujud tanda baca, entah itu tanda titik, tanda tanya, tanda seru, atau yang lainnya. Selain itu, klausa dapat diperluas dengan menambah keterangan, misalnya keterangan waktu, tempat, dan cara. Perhatikan contoh, dia belajar, meja belajar. Contoh satu merupakan klausa dengan struktur dia sebagai subjek dan belajar berfungsi sebagai predikat. Tanda elipsis titik-titik yang terdapat setelah kata belajar menunjukkan bahwa satuan bahasa itu belum berintonasi final. Sebaliknya, contoh yang kedua, bukan klausa, melainkan frasa. Satuan bahasa pada contoh dua belum mempunyai predikat. Kata belajar pada satuan tersebut bukan predikat, melainkan bagian dari inti frasa meja belajar. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat. Kalimat dalam satuan yang lebih besar secara relatif kemungkinan dapat berdiri sendiri. Hal itu disebabkan kalimat mempunyai intonasi final dan dibentuk dari klausa bebas, menurut Ahmad. Dalam kaitannya dengan satuan sintaksis yang lebih kecil yaitu kata, frasa, dan klausa, kalimat dapat diartikan sebagai satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi, jika perlu dan diakhiri dengan intonasi final, menurut Kencono. Macam-macam kalimat yaitu yang pertama kalimat inti, kemudian kalimat tunggal dan menyebut, kemudian kalimat verbal dan nonverbal, kalimat aktif, pasif, tengah, dan netral, kalimat positif dan negatif, kemudian yang terakhir adalah kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.